Saat ini teman-teman pasti sering lihat banyak banget berseliweran konten-konten tentang debat lintas agama. Di YouTube ada, di TikTok ramai, begitu juga di Twitter. Belum lagi potongan-potongan debat yang viral di Instagram. Di satu sisi kita gergetan pengen ikut nimbrung, tapi di sisi lain kita sadar bahwa wawasan kita itu masih cetek. Niatnya pengen bela agama, tapi baru aja masuk pembahasan soal kitab suci, itu udah mulai bingung gitu ya. Seperti apakah Bible dan Injil itu apakah sama atau beda, apakah Alkitab itu juga sama dengan Taurat dan Injil, apakah isinya itu Taurat dan Injil aja seperti itu. Yang mana yang disebut dengan perjanjian lama, mana yang disebut dengan perjanjian baru. Dan sementara itu, lawan debat kita atau lawan diskusi kita, itu udah main istilah macam PL, PB, Gospel, Apokrifa, Deuterokanonika, pasal ayat, surat Paulus, kitab kejadian, dan masih banyak lagi seperti itu ya. Dan kita masih loading di halaman pertama. Yang bahayanya teman-teman, ketika semangatnya itu gede, tapi ilmunya itu belum siap. Dan akhirnya ketika buat argumen, itu malah jadi ngeblunder. Dan ujung-ujungnya karena udah buntu, malah asal ngomong aja dan ngeklaim bahwa kitab Bible itu udah dipalsukan, katanya seperti itu. Namun pas ditanya mana yang dipalsukannya, Injil Matius, Markus, atau Taurat versi apa yang dipalsukan, mana buktinya dan sebagainya, akhirnya kita malah bengong karena nggak siap gitu ya. Nah ini bukan soal debat atau diskusi doang teman-teman ya. Di forum lintas agama atau sekedar ngobrol sama teman-teman Kristiani, kalau kita nggak ngerti kitab sucinya mereka, ya obrolnya itu jadi nggak nyambung. Pendengarnya bingung dan kita juga bingung seperti itu. Oleh karenanya teman-teman, di e-book kita yang berjudul Apakah Alkitab Bible Masih Asli, di sini sebelum kita membahas panjang lebar tentang fenomena tahrif, di bab pertama itu kita mempelajari dahulu tentang Bible. Karena yang kita tekankan adalah bahwa setiap kitab suci itu memiliki karakteristik tersendiri. Kita tidak bisa melihat Bible itu dengan kacamata yang kita gunakan ketika kita melihat Al-Quran. Dan teman-teman dari kalangan Kristiani juga nggak bisa melihat Al-Quran sebagaimana mereka melihat Bible. Karena dua kitab ini memiliki karakteristik tersendiri. Dan keduanya punya karakteristik yang berbeda kan gitu ya. Nah, oleh karena itu teman-teman, makanya di episode kita kali ini kita akan memahami dahulu ya seluk-beluk mengenai Bible yang kerap disalahpahami. Dan sebenarnya teman-teman ada begitu banyak variabel tentang topik yang kali ini ya. Dan saya nggak yakin ya apakah bisa tuntas kita bahas di episode kali ini. Jadi teman-teman bisa nyimak selengkapnya itu nanti di e-booknya ya. Dan buat teman-teman yang kemarin belum download e-book ini, silahkan di-download dengan klik link yang ada di atas ini atau yang ada di kolom deskripsi maupun di kolom komentar semat di bawah video ini. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dengan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi dan semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat yang mau ikut berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video maupun di kolom komentar semat di bawah video ini. Nah teman-teman, jadi kesalahan pertama yang paling umum itu adalah soal penamaan atau peristilahan. Banyak yang masih mengira bahwa Bible dan Alkitab itu adalah dua kitab yang berbeda. Padahal kedua istilah ini itu merujuk pada satu kitab yang sama, yakni kitab sucinya umat Kristen kan gitu ya. Kitab ini teman-teman umumnya dikenal dengan nama Bible yang berasal dari bahasa Yunani yakni Biblia yang artinya kitab atau kumpulan kitab seperti itu, atau bahasa Inggrisnya the book gitu ya. Dan book dalam bahasa Arab itu kan disebut sebagai kitab ya. Dan kalau ada the-nya, maka dalam bahasa Arab itu ada tambahan al-nya di depannya yang disebut sebagai definite article gitu ya. Maka jadilah sebutannya Alkitab seperti itu ya. Nah, mungkin karena mayoritas di Indonesia itu beragama Islam dan familiar dengan bahasa Arab, ya oleh karena itu pada masa silam itu para penginjil itu akhirnya memilih nama Alkitab, yakni terjemahan bahasa Arab dari istilah Bible itu, dari nama Bible itu, mungkin agar lebih mudah diterima oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim ketika itu gitu ya. Sebutan Zabur itu juga bikin salah paham ya. Jadi teman-teman umat Kristen itu umumnya nggak pakai istilah Zabur ya. Mereka menggunakan istilah Mazmur gitu ya. Tapi dalam konteks kristenisasi gitu ya, misi kristenisasi atau pemurtadan, itu ya kadang-kadang mereka pakai sebutan Zabur juga buat nyebut kitab Mazmur mereka. Ya tujuannya agar familiar di telinga umat Islam. Dan Mazmur itu teman-teman bukan kitab yang berbeda dengan Bible atau Alkitab itu sendiri. Karena Mazmur itu ada dalam Alkitab, ada dalam Bible. Termasuk juga Taurat dan Injil. Jadi Taurat, Injil, dan Mazmur atau Zabur itu adalah bagian dari Bible atau Alkitab. Nah kalau begitu, sekarang kita masuk ke kesalahpahaman berikutnya, yakni tentang susunannya. Jadi teman-teman dalam konteks Kristen,
kitab Taurat, Mazmur, dan Injil itu adalah bagian dari Bible atau Alkitab itu sendiri, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Bahwa kitab Bible atau Alkitab itu sebenarnya kitab yang disusun dari berbagai macam kitab yang menjadi satu seperti itu. Termasuk dalamnya itu ada Taurat, Mazmur yang terkadang disebut sebagai Zabur, dan Injil yang tadi. Dan nggak hanya itu teman-teman, di sana itu juga ada kitab-kitab lain seperti kitab-kitab para nabi, yakni nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil, kata mereka seperti itu. Ada juga tulisan-tulisan lain seperti kitab-kitab kronik, kitab-kitab puisi, dan kitab-kitab hikmat. Kemudian juga ada yang namanya kitab-kitab Deuterokanonika untuk yang Katolik, yang Bible-nya versi Katolik. Ada surat-surat umum, ada surat-surat Paulus, dan sebagainya. Jadi teman-teman, Bible atau Alkitab itu tidak hanya berisi atau tersusun dari kitab Taurat, Mazmur, dan Injil saja. Juga ada puluhan kitab-kitab dan tulisan-tulisan lainnya yang tersusun menjadi satu kesatuan yang disebut sebagai Bible atau Alkitab gitu ya. Ya bayangin aja teman-teman ya, kalau Al-Quran itu digabung dengan kitab-kitab hadis, kitab tafsir, kitab fikih, mungkin seperti itu contohnya gitu ya. Nah kurang lebih begitulah kompleksnya struktur Bible menurut sudut pandang kita sebagai umat muslim gitu ya. Nah menariknya teman-teman, ketika kita menjelaskan kepada orang Islam, itu kadang-kadang kita melakukan simplify dengan hanya mengatakan bahwa Alkitab itu atau Bible itu hanya berisi Taurat, Zabur, dan Injil saja. Padahal kan faktanya komposisinya itu lebih banyak dari itu gitu ya. Nah ini sebenarnya itu tujuannya adalah untuk menyederhanakannya saja bagi penonton Muslim khususnya agar mudah dimengerti. Nah saya sendiri teman-teman itu pernah menggunakan simplify atau penyederhanaan seperti ini gitu ya. Namun kemudian direspon sama YouTuber-YouTuber Kristen dengan mengatakan bahwa itu Rabbanians ID tidak mengerti tentang Bible, tidak mengerti tentang Alkitab gitu ya. Padahal kita sengaja membuat narasi seperti itu agar untuk mempermudah atau simplify ya istilahnya, untuk menyederhanakan bagi penonton Muslim agar mudah dimengerti tanpa harus penjelasan yang panjang dan kompleks gitu ya. Tapi ya sudahlah, itu udah berlalu gitu ya. Nah itu tadi adalah yang kedua. Nah berikutnya itu adalah tentang pembagian. Jadi teman-teman, kitab sucinya umat Kristen ini secara umum terbagi kepada dua bagian, yang disebut Perjanjian Lama yang disingkat dengan PL dan Perjanjian Baru yang disingkat sebagai PB. PL atau Perjanjian Lama itu juga disebut kitab Ibrani atau kitab atau Bible Ibrani seperti itu, atau kitabnya Yahudi gitu ya. Karena isinya itu berupa kitab-kitab yang ditulis oleh orang Yahudi dan juga dijadikan kitab suci oleh mereka. Nah, kalau di Kristen itu sebutannya sebagai Perjanjian Lama, maka di Yahudi itu disebut Tanakh, yakni singkatan dari Taurah, Nevi'im, Veketuvim, yang juga sama-sama kumpulan kitab-kitab gitu ya. Nah, sederhananya teman-teman, PL atau Perjanjian Lama dalam Bible Kristen itu sebenarnya adalah kitab sucinya umat Yahudi yang dijadikan juga kitab suci bagi orang Kristen dalam Bible mereka, dalam kitab suci mereka. Walaupun nanti versi Perjanjian Lama dalam Bible-nya Katolik dan Bible-nya Ortodoks ya, Kristen Katolik dan Kristen Ortodoks itu memiliki penambahan dari kitab-kitab lainnya seperti itu ya. Dan hal yang harus dipahami juga buat teman-teman adalah bahwa Bible-nya versi Katolik dan Bible-nya versi Ortodok dan Kristen Protestan itu isinya berbeda, khususnya di Perjanjian Lama seperti yang kita singgung tadi. Bible versi Protestan itu memiliki Perjanjian Lama yang tersusun oleh beberapa kitab sebanyak 39 kitab yang jumlahnya itu sesuai dengan jumlah kitab Tanakhnya Yahudi, yang sesuai dengan kitab sucinya umat Yahudi seperti itu ya. Sedangkan versi Katolik itu memiliki 46 kitab, di mana ada 7 tambahan kitab yang lainnya yang disebut dengan nama Deuterokanonika. Adapun versi Ortodoks itu lebih banyak lagi teman-teman. Ortodoks Yunani itu memiliki 3 kitab tambahan lagi. Jadi totalnya sampai 49 kitab yang disebut Anaginos Komena. Nah, Ortodoks Timur itu mencapai 50 kitab. Dan Ortodoks Ethiopia itu bahkan mencapai 51 hingga 54 kitab tergantung internal gereja Etiopianya. Jadi teman-teman, tiap-tiap gereja itu jumlah perjanjian lamanya itu dalam Bible mereka itu berbeda-beda. Nah, semua kitab-kitab tambahan ini selain dari 39 kitab itu oleh Kristen Protestan itu disebut sebagai kitab-kitab apokrifa.
Jadi kitab-kitab Deuterokanonika dalam Katolik dan kitab-kitab Anaginos Komena dalam Kristen Ortodoks seperti itu tambahan-tambahan kitabnya dengan kitab tambahan-tambahan lainnya tentunya oleh kalangan Kristen Protestan itu disebut sebagai kitab-kitab apokrifa. Istilah apokrifa ini teman-teman kerap sejajar dengan makna palsu dalam konteks budaya Kristen gitu ya. Dan kalau ditanya teman-teman, dari manakah tambahan lebih dari 36 kitab-kitab ini yang ada dalam Kristen Katolik dan Kristen Ortodoks? Dari mana itu berasal? Maka jawabannya adalah dari tradisi. Nah, tambahan kitab di luar 39 kitab itu berasal dari tradisi yang diwariskan turun-temurun. Dan karena diwariskan turun-temurun, maka itu dianggap sah sebagai bagian dari kitab sucinya. Baik di Katolik maupun di Ortodoks seperti itu. Jadi sederhananya teman-teman, ya karena gereja kami itu secara tradisi Bible yang diwariskan itu jumlahnya segini, maka kami meyakini seginilah jumlah isi dari Bible itu gitu ya. Nah, Kristen Protestan itu muncul sebagai gerakan menolak tradisi karena di masanya itu teman-teman, tradisi itu sudah dikorup dan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu dalam gereja. Jadi Kristen Protestan itu mengajak untuk kembali rujuk kepada ajaran kitabnya daripada warisan tradisi yang sudah dikorup, yang prinsipnya disebut sola scriptura, yakni hanya kitab suci yang jadi otoritas, bukan tradisi. Dan ini prinsip yang sangat fundamental dalam Kristen Protestan gitu ya. Nah, kalau PL yang 39 kitab itu adalah kitab suci Yahudi yang dijadikan kitab sucinya umat Kristen, yakni khususnya Kristen Protestan gitu ya, maka kitab suci Kristen yang benar-benar punya Kristen itu adalah Perjanjian Baru namanya. Disingkat dengan PB ya. Nah, apa aja isinya? Di sana teman-teman itu ada Injil, ya kalau di Barat itu lebih dikenal dengan nama Gospel. Isinya itu ada 4, yakni Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan banyak dari kita yang salah paham dan mengira jika Injil yang dimaksud Al-Quran itu sama dengan 4 Gospel yang ada dalam Bible sekarang ini, yang namanya itu digunakan sebagai Injil gitu ya. Padahal faktanya itu berbeda teman-teman. Karena menurut perspektif Al-Quran gitu ya, Injil itu adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Isa atau Yesus. Sedangkan Gospel yang sekarang disebut sebagai Injil itu adalah sabda-sabda atau segala hal tentang Yesus yang didokumentasikan oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes yang kemudian menjadi kitab suci gitu ya. Jadi kalau dilihat dari kacamata perspektif Islam, keempat Gospel ini mirip seperti hadis, karakternya seperti itu. Perkataan, perbuatan, dan ketetapan nabinya yang didokumentasikan gitu ya. Hanya saja kalau hadis itu kan ada sanadnya. Walaupun ditulis 2 abad kemudian nanti gitu ya, akan tetapi ada sanadnya sebagai legitimasinya. Sedangkan Gospel yang ada sanad ini itu berasal dari naskah yang ditulis pada abad ke-4 Masehi dan tidak memiliki sanad. Bahkan penulis Injil oleh beberapa sarjana Bible itu menyebutkan bahwa mereka bukanlah orang-orang yang menyaksikan kehidupan Yesus secara langsung. Sehingga walaupun karakteristiknya itu mirip hadis, dia ini lebih sepadan dengan hadis maudhu' daripada hadis dhaif, apalagi hadis sahih gitu ya. Dan bedanya, jika hadis tidak menjadi kitab suci, sebaliknya Gospel menjadi bagian dari kitab suci. Nah, selain Injil atau Gospel, dalam Perjanjian Baru itu juga ada tulisan-tulisan lain seperti surat-surat umum dan surat-surat Paulus yang kemudian disakralkan dan dijadikan bagian dari kitab suci. Nah, ini juga harus dipahami oleh umat muslim. Karena umumnya kita memahami bahwa kitab suci itu harus sepenuhnya firman Tuhan. Namun di sini kita harus memahami bahwa ada loh kitab suci lain dari agama lain yang karakteristiknya tidak mengharuskan isinya itu sepenuhnya berasal dari kalam ilahi. Dalam hal ini, seperti yang kita lihat, tulisan dari surat Paulus yang merupakan tulisan manusia itu dapat disakralkan dan disandingkan dengan firman Tuhan dalam tanda kutip. Hal ini sebagaimana yang diakui oleh Paulus dalam Korintus pasal 11 ayat 17 yang berbunyi, "Aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan." Dan dalam surat Paulus lainnya dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 25 hingga 26 yang berbunyi, "Aku tidak mendapat perintah dari Tuhan, tetapi aku memberikan pendapatku." Begitu juga dalam Perjanjian Lama, kitab Esther contohnya yang dikomentari sebagai kitab yang berisi kisah fiksi oleh beberapa ahli Bible. Namun, kitab ini juga tetap dijadikan bagian dari kitab suci.
Nah, khusus mengenai kitab Ester ini kapan-kapan akan kita bahas detailnya gitu ya, agar lebih seru gitu ya. Namun teman-teman, walaupun itu bukan sepenuhnya kalam ilahi ya, mereka percaya bahwa tulisan manusia itu tetap ditulis atas bimbingan Roh Kudus. Dan kita nggak perlu mempertanyakan kenapa Roh Kudus itu menuntun manusia untuk menulis cerita fiksi dalam kitab Ester, dalam Perjanjian Lama. Karena sekali lagi, kita harus memahami bahwa tiap-tiap kitab suci itu memiliki karakteristik kesakralannya tersendiri. Dan kita cukup menghargai kalau kitab suci mereka memiliki karakteristik yang seperti itu kan gitu. Jadi buat teman-teman yang ngebayangin bahwa semua isi Bible itu kayak wahyu yang turun dari langit, faktanya nggak seperti itu, nggak seperti Al-Quran gitu ya. Kadang-kadang ya, tulisan yang berupa opini pribadi itu bisa saja dianggap setara dengan firman Tuhan. Atau bahkan karya sastra fiksi yang kemudian dapat disakralkan seperti tadi. Tapi walaupun begitu, mereka percaya bahwa itu semua ditulis atas tuntunan dari Roh Kudus seperti itu gitu ya. Nah, selain surat-surat ini, ada juga tulisan-tulisan lainnya dalam Perjanjian Baru seperti Kisah Para Rasul dan Kitab Wahyu. Di sini kita bisa melihat bahwa Bible atau Alkitab itu memiliki karakteristik yang berbeda dengan Al-Quran sebagai kitab suci. Dan satu perbedaan lain yang harus dipahami bahwa dalam Islam, kitab suci itu harus ditulis dan dibaca dengan bahasa aslinya. Dalam hal ini adalah bahasa Arab. Sehingga konsekuensinya, terjemahan Al-Quran yang berbahasa non-Arab dan aksara Latin itu bukanlah kitab suci yang mengandung nilai-nilai kesucian gitu ya. Sedangkan Bible itu berbeda. Bagi umat Kristen, terjemahan Bible itu tetap disebut sebagai kitab suci, walaupun dia tidak ditulis dan tidak dibaca dengan bahasa aslinya. Dan jika begitu teman-teman, ini berimplikasi bahwa mengubah atau merevisi terjemahan Bible itu sama dengan mengubah atau merevisi kitab sucinya. Karena dalam hal ini, terjemahan itu adalah kitab sucinya kan gitu ya. Namun sebaliknya teman-teman, karena terjemahan Al-Quran itu bukanlah kitab suci, oleh karenanya mengubah atau merevisi terjemahan Al-Quran itu bukan berarti mengubah atau merevisi kitab sucinya. Karena kitab suci yang kita pahami haruslah yang ditulis dan dibaca dengan bahasa aslinya yang diwahyukan secara mutawatir sedari dahulu, di mana bacaannya itu tetap sama seperti itu sesuai riwayat qiraatnya gitu ya. Maka yang harus kita pahami pula bahwa terjemahan Al-Quran itu bukanlah kitab suci, bukan mushaf sebutannya. Sehingga ketika kita mengkhatamkan terjemahan dari Al-Quran, itu bukan berarti kita telah mengkhatamkan Al-Quran. Bukan berarti kita telah mengkhatamkan mushafnya seperti itu ya. Tapi ya sebutannya itu kita hanya mengkhatamkan terjemahan dari kitab sucinya, yakni Al-Quran gitu ya. Nah itu karena sekali lagi, Al-Quran yang sebagai kitab suci itu harus ditulis dan dibaca dengan bahasa aslinya. Baru dia disebut mushaf atau kitab suci gitu ya. Ini untuk menghindari adanya distorsi atau reduksi makna karena faktor dari pengalihan bahasa atau terjemahan dari teks aslinya gitu ya. Dari sini kita bisa melihat pula bagaimana kitab suci itu memiliki karakteristik tersendiri. Bahwa Al-Quran dan Bible tidak bisa dilihat dengan kacamata yang sama. Keduanya itu punya karakteristik yang berbeda gitu ya. Nah, oleh karenanya teman-teman buat lebih detail tentang pembahasan ini, teman-teman simak saja di e-book kita dengan judul Apakah Alkitab Bible Masih Asli pada halaman pertama dan bab pertama gitu ya. Dan untuk mendownloadnya dapat mengklik link yang ada di deskripsi video punya kolom komentar semat di bawah video ini atau teman-teman dapat juga klik saja kartu yang ada di bawah kanan saya ini. Jangan lupa semua yang kita bahas di sini baru kulitnya. Dan lengkapnya itu ada di e-booknya ya, apakah Alkitab Bible Masih Asli yang dapat teman-teman download di bawah ini. Share video ini jika sekiranya perlu banyak orang yang tahu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.